Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bersama kita akan nyanyikan pujian dalam buku Psalm nomor 130. Kita datang berhimpun. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya, sembah dan puji Dia. Sembah Dia Kristus Tuhan. Kita datang berhimpun. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya, sembah dan puji Dia. Sembah Dia Kristus Tuhan. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur terima kasih sore hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan berikan waktu kesempatan kepada kami dan kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu, terlebih untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan hadir dalam ibadah kami, melawat kami lewat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan Tuhan, dan kami buka hati ini untuk dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian dalam buku Psalm nomor 48. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ku tak tahu jalan kelepasan, ku tak tahu jalan kelepasan. Di dalam setiap persoalan, bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk
kasih-Mu. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu di dalam setiap pergumulan. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Puji Tuhan, biarlah pujian ini menjadikan satu kerinduan kita untuk mau tetap beribadah kepada Tuhan, untuk kita dapat digembalakan terutama oleh firman penggembalaan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kurnya saja, dan nanti pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari sebelum dengarkan firman, kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan beri di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah maraknya pandemik COVID. Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk dapat mendengar firman Tuhan. Sekalipun lewat online, justru kami bersyukur karena lewat media sosial ini firman-Mu dapat disebarkan ke seluruh muka bumi. Setiap atmosfer Tuhan jangkau lewat firman Tuhan. Sebab itu kami berdoa, Tuhan berkati, Engkau menyertai firman-Mu dengan kuasa, dengan kekuatan yang daripada Engkau. Seperti janji Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat 26. Tuhan menguatkan perkataan hamba-hamba-Mu.
Yesaya 55 ayat 6, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Sebabnya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, untuk meneruskan firman-Mu kepada jemaat Tuhan dan kepada siapapun yang sempat mendengarkan firman Tuhan ini. Roh jahat, roh najis, pencuri yang coba mencuri firman, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus dan dalam kuasa darah anak domba. Kami hancurkan dan perintahkan untuk meninggalkan tempat ini, areal di mana jemaat-Mu mendengarkan firman. Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa kami, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita patut bersyukur di dalam segala hal, khususnya kita bersyukur untuk kesempatan ini. Saudara, kalau saya katakan ini bukan sekedar basa-basi, bukan abang-abang lambe, tetapi sungguh-sungguh ini kesempatan yang indah. Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk dapat mendengarkan firman. Kalau saudara bisa menghargai waktu ini, saudara diubahkan. Seperti perempuan Kanaan itu ya, yang tadinya digolongkan sebagai anjing, tidak mempunyai hak untuk mendapatkan roti dari anak-anak yang dikatakan sebagai domba-domba Israel. Tetapi setelah dia bisa merendahkan diri, menghargai firman itu bagaikan remah-remah yang jatuh dari meja, saudara, diubahkan status dari perempuan janda ini, yang tadinya anjing tidak layak menerima pertolongan Tuhan, tetapi kemudian mendapatkan pertolongan, yaitu sesuai dengan kata-kata yang engkau ucapkan, anakmu sembuh. Ini berarti, saudara, status perempuan janda Kanaan itu yang tadinya digolongkan sebagai anjing, sekarang mendapat pelayanan Tuhan sebagai domba-domba. Jadi kalimat ini tidak terlalu berlebihan. Kalau kita menghargai firman Tuhan, remah-remah roti yang jatuh dari meja, itu dapat mengubah status kita yang tadinya tidak layak menjadi layak, tadinya anjing menjadi domba yang mendapatkan pemeliharaan penggembalaan. Sebab itu, saudara, kalau saya sebutkan ini kemurahan Tuhan, mari kita menghargai. Saudara, jangan menganggap oh ini hanya sekedar ritual saja. Oh, saudara-saudara, firman Allah katakan, siapa meremehkan firman, dia bertanggung jawab, menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang menghargai pengajaran firman Tuhan, ia beroleh berkat. Oh, puji Tuhan, sebab itu kita patut bersyukur, dan saya mengharap saudara-saudara di mana saja, saudara gunakan kesempatan ini untuk saudara bisa mendengarkan firman. Nah, puji Tuhan, saudara, firman Tuhan pada malam hari ini meneruskan pelajaran yang lalu. Yang lalu saya sudah menyampaikan tentang mengapa Rasul Paulus menulis surat yang kedua kepada jemaat Tesalonika, atau yang lebih dikenal 2 Tesalonika. Kan ada pertama Tesalonika, saudaraku. Ya minggu lalu sudah saya sebutkan alasan Rasul Paulus menulis surat kepada orang Tesalonika untuk mengklarifikasi atau untuk menjelaskan, karena jemaat Tesalonika pada waktu itu bingung dan gelisah karena belum begitu mudeng, belum begitu mengerti dengan jelas tentang kedatangan Tuhan. Terlebih ada orang-orang yang datang mengajar bahwa kedatangan Tuhan sudah terjadi, kebangkitan sudah terjadi, sehingga mereka bingung. Tetapi Paulus mengatakan jangan bingung dan gelisah. Maka Paulus menjelaskan
Nah, surat yang kedua dari surat Tesalonike memang untuk membuat orang Israel tenang ya, tidak gelisah, sebaliknya supaya tetap berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan sikap itu yang perlu saudara kita juga lakukan ya, walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Namun kita diingatkan ada tanda-tanda yang terjadi, dan yang penting kita itu berjaga-jaga, waspada. Setiap saat Tuhan bisa datang seperti pencuri. Tetapi Paulus sudah tekankan, bagi kita yang berjaga-jaga, kita yang siap sedia, kita tidak datang, kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri, tetapi sesuatu yang kita tunggu. Nah, puji Tuhan saudaraku, mari sekarang kita akan membaca kelanjutan pembacaan firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 1. Malam ini kita akan membaca ayat 3, 4, dan 5. Ya, nanti seterusnya kita akan melihat kelanjutannya, tetapi malam ini kita akan membaca 3 ayat, dan mudah-mudahan dapat selesai saudaraku ya, karena kalau Roh Kudus memimpin pelayanan firman itu berkembang ya bisa mengembang saudara ya, tetapi puji Tuhan kita bisa minta Roh Kudus menolong kita, memimpin kita. Mari kita akan membaca bersama-sama 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara yang membaca, mendengar, dan melakukan dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan yang tersurat di dalam Wahyu 1 ayat 3. Jadi kita itu saudara-saudara sedapat mungkin didapati sedang mendengar, sedang membaca, dan mempraktekkan firman. Supaya setiap saat Tuhan datang, didapati kita itu sedia. Nah, pada petang hari ini, saudara, Rasul Paulus mengatakan kami wajib mengucap syukur. Kata wajib itu sesuatu yang seharusnya. Jadi kita anak-anak Tuhan, terlebih kita hamba-hamba Tuhan ini, wajib mengucap syukur. Kenapa? Justru pada waktu di dalam masa-masa kesesakan. Waktu itu dalam 1 Tesalonika pasal 1 disebutkan bahwa orang-orang Tesalonika, jemaat Tesalonika itu hidup dalam penindasan. Ya, dalam penindasan oleh karena imannya kepada Kristus. Tetapi kita melihat dalam penindasan itu jemaat Tesalonika tetap teguh berdiri di atas iman yang sebetulnya sangat minim dasarnya. Karena berulang kali saya sebutkan bahwa dia itu mendapat pelayanan firman itu waktunya sangat singkat. Tetapi suatu luar biasa bahwa firman itu hidup dan berkuasa, dapat menimbulkan iman yang begitu kuat dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Dan ini saudaraku,
yang dikatakan Paulus, kami wajib mengucap syukur. Kamu yang hidup di dalam masa-masa penindasan, hidup di dalam masa-masa penganiayaan, kau tetap tabah. Untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan ini saudara, saya lihat inilah sikap yang seharusnya kita alami atau kita hidupi, kita lakukan. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, kapan belum tahu. Ya, Markus menulis mungkin menjelang malam, mungkin tengah malam, mungkin larut malam, tapi mungkin juga fajar pagi. Dia tidak tentu, tetapi biar kita didapati sedang bersedia. Oh puji Tuhan, saudaraku. Ya, demikian juga dalam surat 2 Tesalonika ini Rasul Paulus ingin jemaat Tesalonika tidak bingung, tidak gelisah, tetapi juga tetap waspada. Hidup sebagaimana orang Kristen di dalam kondisi yang sehat, menurut ajaran yang sehat, melakukan tugas-tugas kewajiban kita sehari-hari sebagaimana normalnya, tetapi hati ini harus tetap bersedia, berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Apa yang membuat kita bisa begitu rupa? Paulus menyebut dua kata yaitu iman dan kasih. Saya akan membaca sekali lagi, saudara, dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah, ya, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Paulus menyebut iman dan kasih. Iman makin bertambah, saudaraku, bertambah kenapa? Di dalam masa-masa kesukaran, di dalam masa mereka mengalami penindasan karena firman, iman mereka tidak tambah surut, tidak tambah kecut, tidak tambah takut, tetapi imannya makin teguh, makin kuat. Saudara, ini yang patut Paulus mengucapkan syukur. Dan kami hamba-hamba Tuhan juga begitu. Kami bersyukur apabila jemaat yang kami layani di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kemiskinan atau di tengah-tengah penganiayaan, tetap percaya kepada Tuhan, bahkan makin kuat, bertambah kuat. Saudara, ini iman yang murni, seperti Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 27, iman yang timbul dari mendengar Injil. Iman yang seperti ini kuat, saudara. Ya, ada iman yang timbul karena mungkin berkat Tuhan, atau mungkin mengalami kesembuhan, itu juga patut kita hargai. Tetapi Paulus katakan iman karena berita Injil, inilah iman yang bertambah kuat waktu dalam penindasan. Karena dalam ayat yang ketiga itu membuktikan, ya, membuktikan bahwa kita ini layak untuk kerajaan Allah, ya. Ayat yang ketiga saya membacakan buat saudara-saudaraku. Ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima berkata demikian. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah karena yang sekarang kamu derita karena kerajaan. Jadi orang yang menderita karena firman, karena kerajaan Allah, karena kebenaran, itu dikatakan menjadikan satu bukti kita itu layak menjadi warga kerajaan Allah. Oh puji Tuhan, saudaraku. Ya, Matius pasal 5 dalam pembukaan khotbah Yesus di bukit, pendahuluannya itu ada kata-kata berbahagia.
Berapa kali dikatakan, berbahagia orang yang miskin, berbahagia orang yang duka cita, berbahagia orang yang lapar dan dahaga, berbahagia orang yang suci. Tetapi ditutup dengan, berbahagialah kamu apabila kamu terkena aniaya karena kerajaan surga. Kamu mempunyai kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, ini menjadi suatu kebanggaan, kemegahan daripada Rasul Paulus untuk bersyukur karena jemaat Tesalonika ya di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan mereka dapat tetap teguh percaya kepada Tuhan. Mereka dianggap layak menjadi warga kerajaan Allah, yaitu kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara, ini kan menghiburkan kita. Kita berbahagia apabila kita pada masa-masa ini diizinkan Tuhan atau diikut sertakan Tuhan untuk ikut menderita. Ya. Bukan menderita karena corona, bukan. Menderita karena kita ini hidup sebagai orang percaya. Kita bisa mengalami berbagai-bagai masalah karena kita hidup menurut firman Tuhan. Kita berbahagia. Oh saudara, ini patut kita mengucap syukur. Kembali kepada ayat yang ketiga, Paulus berkata, kami wajib dan patut mengucap syukur karena imanmu makin bertambah dan kasihmu semakin kuat. Iman dan kasih, saudaraku, itu merupakan dua kalimat yang diperlukan untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Iman kepada firman Tuhan. Tapi kami baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 6 dikatakan, iman itu bekerja karena kasih. Di dalam surat Yakobus disebutkan iman tanpa perbuatan itu kosong, tidak bisa menyelamatkan. Tapi Yakobus berkata, iman itu harus dibarengi atau diekspresikan dengan perbuatan. Dia katakan, coba kamu tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Apa bisa? Tidak bisa. Tapi aku bisa menunjukkan imanku dengan perbuatan. Sebab itu perbuatan ini yang digerakkan oleh kasih. Sebab itu, saudara, iman dan kasih merupakan esensi, merupakan suatu dasar yang teguh, dasar yang kuat bagi orang Kristen, orang percaya. Untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudaraku, bukan karena kita kaya atau bukan karena fasilitas kita lengkap, kita bisa stabil menantikan kedatangan Tuhan, belum tentu, saudara. Tetapi kalau kita mempunyai iman dan kasih, wah kita bisa bertahan, saudaraku, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesukaran. Sebab itu, mari kita berdoa, ya kita miliki iman dan kasih. Nah, iman itu dari mana? Iman itu dari mendengar firman. Iman itu dalam Ibrani 11 dikatakan iman itu adalah bukti dari apa yang kita harapkan. Ya. Dasar yang teguh untuk kita menerima berkat dari Tuhan itu iman. Ya, dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Nah, kalau saudara dituntut, apa buktinya kalau kamu akan menerima? Itu kita tidak ada dasar buktinya. Iman, ya percaya, saudaraku. Dan iman kepada firman itu harus kita buktikan dengan sikap perbuatan kita. Ya, perbuatan kita bahwa kita melakukan sesuatu oleh karena iman. Paulus berkata, kita sekarang hidup kita itu bukan karena melihat bukti, tetapi karena iman percaya. Yang kita lihat itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Nah ini saudara-saudara yang
ungkapkan Rasul Paulus mengapa dia bersyukur, bersukacita. Karena jemaat Tesalonika mempunyai iman. Tetapi bukan hanya iman, saudara, ada kasih yang makin bertambah-tambah. Iman dan kasih. Dikatakan di situ bahwa kasihmu seorang akan yang lain. Artinya dalam jemaat Tesalonika itu ada kasih, saudara. Nah, kita diingatkan kepada jemaat yang mula-mula, ya, jemaat yang mula-mula yang terbentuk oleh kuat kuasa Roh Kudus. Petrus berkhotbah, 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat, dibaptis dan menjadi jemaat yang mula-mula. Nah, ini dasarnya ini, iman. Iman mereka dibuktikan dengan bertekun dalam mendengar pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa. Tapi bukan hanya itu, dibuktikan dengan kasih. Hidup mereka ditandai dengan kasih seorang dengan yang lain. Ada tersurat di dalam di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu dikatakan bahwa mereka hidup berkasih-kasihan. Ya, tidak ada yang kekurangan waktu itu. Karena apa yang mereka miliki bukan milik pribadi, tetapi milik bersama. Dan dalam pasal 4 dikatakan ada mereka yang selalu menjual ladang, menjual barang-barangnya, kemudian dipersembahkan kepada rasul-rasul, dibagikan kepada seorang demi yang lain menurut keperluan mereka. Nah, itu kasih, saudaraku. Ya, jadi iman jemaat yang mula-mula itu iman yang diekspresikan atau iman yang dibuktikan dengan perbuatan kasih. Nah, saudara, di tengah-tengah masa yang sukar ini, kalimat kasih ini agak sukar dilaksanakan. Bagaimana, saudara? Kalau saudara sedang dalam keadaan minim, dalam keadaan minus, dalam kekurangan, masih bisakah kita memberi kepada orang lain? Ini pertanyaan. Sebab itu iman kita harus kita buktikan dengan kasih. Seperti dalam Galatia 5 ayat yang ke-6 itu, imannya itu bekerja karena kasih. Artinya kasih itu mendorong, imannya itu dibuktikan dengan perbuatan. Oh, puji Tuhan, saudara. Ya, biarlah di tengah-tengah masa yang sukar sekarang, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin saudara di dalam keadaan kekurangan. Itu dimaklumi, saudaraku. Dan itu bukan suatu rahasia. Hampir semua orang dewasa ini merasa kekurangan. Bayangkan, pekerjaan berhenti, perusahaan-perusahaan ada yang bangkrut, ya, investasi mereka merugi, dan seterusnya. Dan saudara, di antara saudara mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, penghasilannya berkurang, jatah kita kurang, masih dapatkah kita berbagi? Nah, di sini pertanyaan, apa yang bisa membuat itu? Kasih. Kasih itu bisa membuat kita, walaupun kita kekurangan, masih bisa memberi orang lain. Dan itu, saudara-saudara, menguji kita. Dan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang semakin hari ini saya tidak menakuti, saudara, tetapi hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan mungkin makin sukar, saudaraku, ya. Karena kita melihat yang namanya corona ini bukan semakin reda kita membaca. Saudara mendengar berita TV, berita ini, makin bludak. Ya, contohnya di India bisa dikenal tsunami corona. Ratusan ribu orang meninggal setiap hari. Dan itu dikhawatirkan bisa menjalar ke negeri lain, termasuk negeri kita.
Tetapi kita berdoa, saudaraku, mohon kemurahan Tuhan. Tapi andai kata itu terjadi, saudara, ini akan menambah kesukaran. Tetapi puji Tuhan, biarlah kita mohon kemurahan Tuhan supaya iman dan kasih ini di tengah-tengah masa yang sukar makin kuat dan makin bertambah. Jangan sampai kasih kita mulai kendor karena terjadinya aniaya. Mari kita berdoa supaya kasih kita makin kuat. Oh puji Tuhan saudaraku ya. Kemudian sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan dan imanmu dalam segala. Ini yang dinamakan ketabahan. Tabah itu artinya kuat. Bukan pada waktu kita dalam keadaan senang, damai, dibilang, wah dia tabah waktu mengalami kesenangan. Oh tidak ada. Kalimat tabah itu biasanya digandengkan dengan masa kesukaran, masa kedukaan. Misalnya saudara, misalnya ini begini, kalau kita kehilangan salah satu anggota keluarga, misalnya seperti saudara-saudara kita dari Angkatan Laut yang keluarganya gugur di dalam musibah Nanggala 402 itu, saudara kan tahu keluarganya pasti dalam duka cita. Tapi kalau waktu kita datang, dia masih bisa tersenyum, masih bisa menyambut kita dengan, saudara bilang apa? Wah tabah ya di dalam kesukaran. Nah, Paulus katakan di sini, saudaraku ya, dikatakan tentang ketabahanmu, imanmu dalam segala penganiayaan. Nah ini yang membanggakan, saudaraku. Ya, bukan tabah waktu kita hidup dalam kelimpahan, wah itu wajar saja. Tetapi kalau dalam penganiayaan kita tetap tekun, setia, ini yang menjadikan Paulus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Biarlah saudara-saudara, puji Tuhan ya, firman Tuhan petang hari atau malam hari ini sebagai suatu, saya katakan berulang kali itu, Paulus mengklarifikasi tentang kondisi iman jemaat Tesalonika. Supaya mereka menantikan kedatangan itu, saudaraku, tidak emosional, tidak ekstrim, ya, tetapi wajar-wajar saja. Kita punya iman yang teguh dan kita tetap mempraktekkan pelayanan kasih, ya, puji Tuhan. Ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Oh luar biasa. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Ini tadi saya sudah sebutkan. Apa buktinya kalau saudara menjadi warga kerajaan Allah? Apa karena saudara diberkati, punya mobil baru, tandanya diberkati? Itu teologi kemakmuran, saudara. Ya, yang menyebutkan bahwa menjadi anak Tuhan, anak raja, diberkati, punya gedung baru, punya mobil baru, punya. Tidak, saudaraku. Kita di sini menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah karena kamu yang sekarang menderita karena kerajaan. Menderita karena kerajaan. Menderita karena kebenaran firman. Saudara. Dalam Yohanes 15 kan Tuhan berkata, kalau kamu dibenci dunia, kamu harus tahu. Ya, karena kamu sudah dipilih dari dunia menjadi milik Tuhan. Kalau kamu masih miliknya dunia, kamu disayang dunia, diberkati dunia, atau kamu bisa berlimpah-limpah. Tetapi karena kamu sudah dipilih dari dunia menjadi anak terang, maka dunia membenci kamu. Jadi kamu jangan heran. Jadi kalau kita anak Tuhan, orang Kristen, mengalami kesukaran, aniaya, wajar saudara. Ini bukti bahwa kamu dianggap layak menjadi warga kerajaan Allah.
So puji Tuhan, saudaraku. Ya, jadi tapi sekali lagi saya meluruskan, bukan mengalami aniaya karena berbuat kesalahan, seperti yang diajarkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 dan pasal 4. Jangan ada di antara kamu yang mengalami penderitaan karena berbuat dosa. Jangan sampai karena mencuri, karena membunuh, karena ikut campur urusan orang lain, kita terlibat di dalam. Oh, jangan sampai. Tapi Petrus berkata, kalau kamu menderita karena kamu hidup sebagai orang Kristen, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketulus hatian, kamu masih menderita, oh kamu berbahagia. Luar biasa ini, saudaraku. Dan kelihatannya tidak mudah. Ya, tidak mudah menderita karena kebenaran. Artinya apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Oh puji Tuhan, haleluya. Itu pun Petrus berkata itu kalau kehendak Allah. Menderita karena kehendak Allah, itu luar biasa. Oh puji Tuhan, saudara-saudara, malam ini saya mungkin tidak sepanjang seperti biasa. Tetapi sekali lagi, Paulus ingin meredakan rasa bingung gelisahnya orang Tesalonika, supaya mereka itu tetap berjaga-jaga, bersedia. Tuhan belum datang. Dia katakan, jangan tetap gelisah, jangan, Tuhan belum datang. Datangnya Tuhan itu ada tanda-tanda. Nanti dalam pasal 2 kita akan membahas itu. Ya. Dan itulah yang mungkin perlu kita perhatikan. Tetapi yang jelas, kedatangan Tuhan itu ada dua sisi, saya katakan yang lalu. Sisi yang pertama adalah kedatangan Tuhan di awan-awan itu menjemput kita, mengambil kita, gereja Tuhan tanda petik ya. Gereja Tuhan yang mana? Yang penuh dengan Roh Kudus, hidup dalam kesucian, yang berjaga-jaga waktu Tuhan datang. Itu. Tetapi kalau orang Kristen mengaku orang percaya tetapi hidup dalam dosa, tidak berjaga-jaga, nah Tuhan yang tahu. Tetapi yang jelas itu seperti anak dara yang bijaksana itu siap sedia. Ada minyak Roh Kudus dan itu yang Tuhan datang. Tetapi sisi lain itu merupakan hari Tuhan yang ditandai dengan murka. Karena apa? Setelah gereja diangkat, maka akan muncul si manusia durhaka itu. Itu di dalam pasal 2 disebutkan. Tetapi dalam pasal 1 ini sudah disebutkan bahwa Tuhan datang, ya. Coba kita baca ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6 untuk menjelaskan. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi ini juga sekaligus Tuhan datang itu merupakan pembalasan untuk orang-orang yang menindas orang Kristen. Orang-orang Kristen yang sekarang dianiaya, ditindas karena kebenaran itu, nah mereka itu nanti dapat pembalasan. Yang sebab itu kita tidak usah membalas sekarang. Dalam Roma pasal 12 dikatakan, kamu jangan membalas mereka yang menganiaya kamu. Jangan balas kejahatan-kejahatan. Itu beri kesempatan Allah membalas. Kapan? Saya baca di sini, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dalam api yang menyala-nyala, mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita,
mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kuasa-Nya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Dan begitu seterusnya. Jadi ini mendahului. Artinya sebelum saya jelaskan nanti pada hari yang akan datang. Jadi kedatangan Tuhan itu dua sisi. Seperti uang kita itu kan dua sisi. Ya, sisi yang pertama menjemput kita terangkat ke surga. Tetapi begitu kita tersingkir, Alkitab mengatakan apabila yang menahan disingkirkan, maka datang si manusia durhaka itu menyatakan kekuatannya. Dan di sisi itu merupakan kesempatan Allah membalas, ya, penindasan yang dialami orang Kristen itu akan dibalaskan. Tuhan datang dalam api yang menyala-nyala untuk menghadapi pembalasan bagi orang yang tidak percaya Injil, sudah mendengar firman Tuhan tidak mau percaya. Ini nanti akan ada bahasa. Saudara, nanti kita akan bahas itu, kita sharingkan di hari-hari yang akan datang. Tetapi puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur. Ya, mari kita mau teguhkan iman kita tingkatkan untuk hidup di dalam kasih. Mari kita mulai mengasihi saudara-saudara kita. Mungkin saudara melihat sahabat saudara yang perlu diberikan sesuatu. Mari saudara, kita membagikan bagi mereka. Kan kedatangan Tuhan itu ditandai dengan itu, saudara. Tidak hanya penuh Roh Kudus saja seperti anak darah, tetapi juga kita harus tekun melayani Tuhan, menjalankan talenta-talenta kita. Tetapi yang ketiga, berbuat kasih. Itu dalam Matius 25 kan ada 3 hal itu. Tentang anak darah itu penuh Roh Kudus. Tentang talenta itu menjalankan pelayanan kita. Hamba-hamba Tuhan didapati sedang melayani Tuhan. Dan juga yang mengasihi. Waktu aku lapar kau memberi aku makan, waktu aku haus kau memberi aku minum, waktu aku sakit kau menjenguk aku, dan seterusnya. Kapan Tuhan? Apa yang kamu perbuat kepada orang yang hina ini, itulah perbuatan kepadaku. Jadi saudara, kita menantikan kedatangan Tuhan itu tidak tengok-tengok saja menantikan seperti orang menunggu bis kota di shelter, tidak. Kita harus berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan, dalam urapan Roh Kudus. Tapi kita tetap menjalankan tugas-tugas kita, talenta kita, karunia-karunia kita jalankan. Supaya Tuhan mendapati kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Nanti kedengaran, hamba yang baik dan setia. Dengan yang kecil kamu setia, kamu diberi tanggung jawab kepada yang perkara besar. Sabaslah kamu, selamat kamu, ikut dalam kesukaan Tuhanmu. Itu suara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu mendapati kita melaksanakan tugas kita. Tetapi dia akan datang sebagai raja yang duduk di atas tahta dan semua bangsa akan dipisahkan seperti kambing dan domba. Itu dalam pasal 25. Perikop terakhir. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Apa bedanya kambing dengan domba? Hampir tidak ada perbedaan. Sedikit saja bedanya. Tetapi bedanya di dalam perbuatan, dalam kasih tadi itu, saudara. Ya, kasih. Yang domba, Tuhan mengatakan, waktu aku lapar kau memberi aku makan, waktu haus memberi minum, dan seterusnya. Kapan itu Tuhan? Apa yang kamu lakukan kepada orang yang hina ini, itu lakukan kamu. Tetapi yang kambing, waktu aku lapar kamu tidak memberi makan, waktu aku haus tidak memberi minum, aku sakit kamu tidak pernah menengok, saya kedinginan kamu tidak pernah memberi pakaian. Kapan itu Tuhan? Apa yang kamu tidak berbuat kepada orang yang susah itu juga kamu yang tidak berbuat kepada. Itu jawaban Tuhan.
raja di atas segala raja. Nanti dia akan datang tadi dalam kemuliaannya bersama-sama malaikat-malaikatnya. Dia akan melakukan ini. Sebab itu saudara, Paulus bersyukur banget iman dan kasih dari jemaat Tesalonika. Dan marilah kita, saudaraku, dengan bertekun, tetap setia berbakti kepada Tuhan, kita akan menantikan berjaga dan berdoa. Kita akan nyanyikan pujian ini tadi, saudaraku. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Mari kita bertahan, saudaraku, berjaga dan berdoa. Kesenangannya besar untuk kita. Tuhan menjanjikan, Petrus berkata, kalau Sang Gembala Agung datang, Dia akan memberikan kita mahkota yang tidak layu. Oh, puji Tuhan. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah. Saudara, kalau kita mau simpulkan surat Tesalonika yang kedua ini, ya ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan tahan dan setia, berjaga dan berdoa. Dalam bahasa Yunani, ora et labora, bekerja dan berdoa. Saudaraku, seperti yang lalu saya katakan, orang Tesalonika salah mengerti. Karena Tuhan sudah mau datang, mereka tidak mau bekerja lagi, malas jadi beban orang lain. Wah, itu keliru, saudaraku. Mari kita bekerja dan berdoa dan bekerja. Ora et labora, berjaga dan berdoa. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kita akan akhiri dalam doa. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh mau bersyukur kepadamu.
untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau bersyukur seperti Paulus hamba-Mu, juga bersyukur untuk jemaat Tesalonika yang di saat aniaya, saat penindasan terjadi, mereka bukan lemah tetapi bertambah kuat di dalam iman mereka. Mereka bertambah kuat di dalam melakukan kasih kepada sesama. Oh Tuhan, firman-Mu berkata di dalam Matius 24 ayat 13, bahwa karena dosa bertambah-tambah, kasih banyak orang menjadi tawar dan dingin. Tetapi Tuhan firman-Mu berkata, siapa yang bertekun sampai akhir, ia akan diselamatkan. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan, supaya sementara kami menantikan kedatangan Tuhan, sementara aniaya, penderitaan, kesukaran terjadi, biarlah kami tetap mempunyai iman yang teguh, percaya kepada firman-Mu, Tuhan, dan buat kami dapat hidup di dalam kasih Tuhan, mengasihi sesama kami, mengingat mereka yang di dalam kesukaran, supaya kami bisa berbagi Tuhan. Oh, berikan kasih-Mu dicurahkan atas jemaat-Mu. Berkati mereka di tengah-tengah masa kesukaran ini, supaya mereka bisa hidup dalam iman dan kasih, tabah menghadapi penindasan yang terjadi. Bapa, terima kasih, biarlah kiranya meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami pegang janji Tuhan, bahwa firman-Mu tidak kembali dengan hampa, kembali dengan sia-sia, melainkan firman-Mu seperti air hujan yang turun, membasahi bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga Tuhan firman-Mu tumbuh di dalam hati jemaat-Mu, buat mereka menjadi berakar, bertumbuh di dalam iman, dan berbuah di dalam kasih. Tuhan, terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami ingat Pak Rantiman, kami ingat Lukas, kami Bu Wahono, Bu Rumanti, dan lain-lain Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka. Tuhan, Engkau lawat mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji bagi Tuhan. Kami akan mengakhiri pelajaran ini. Tuhan berkati supaya firman-Mu tumbuh di dalam hati jemaat-Mu. Tuhan yang menumbuhkan, kami hamba-Mu hanya menanam dan menyiram. Dan Tuhan kembalikan kami pada hari-hari yang akan datang. Masih ada kesempatan untuk kami memberitakan dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Kiranya berkat anugerah, damai sejahtera kasih sayang Tuhan Yesus turun atas saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang.